Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ustadz Zasmi dalam mata pelajaran Al-Islam kelas 4. Nah, untuk kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagian yang pertama. Yuk kita langsung ke pembelajaran. Nah, sebelumnya, tahukah kalian ada berapa rukun iman? Ya, rukun iman ada 6. Apa saja? Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, untuk kesempatan kali ini kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ terdapat gambar tata surya, atau di dalamnya terdapat planet-planet, bintang-bintang, galaksi. Kemudian di gambar selanjutnya ada gunung, awan. Kemudian di gambar selanjutnya terdapat hewan-hewan, segala jenis hewan. Dan yang terakhir terdapat gambar lautan yang sangat luas. Nah, Ustaz tanya, siapa yang menciptakan itu semua? Jelas, yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah Tuhan kita. Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dialah yang memelihara dan memiliki alam semesta ini. Allah lah yang menguasai dan yang mengatur segala yang ada di dalam alam semesta ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi semua yang ada di alam semesta ini beserta isinya Allah lah yang menciptakan. Maka dari itu sudah sepantasnya kita menyembah kepada Allah, kepada Tuhan yang hak atau yang benar. Sedangkan segala sesembahan yang lainnya adalah batil atau salah, seperti berhala atau yang lainnya. Dan hanya kepada Allah lah kita takut. Kepada Allah lah kita berserah diri, berharap, berdoa, berkurban, serta ibadah-ibadah lainnya. Tujuannya untuk mengharap ridha Allah. Nah, lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Ada 3 cara untuk kita mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yuk kita masuk ke yang pertama. Cara yang pertama yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Sedangkan beriman kepada Allah melalui alam semesta adalah percaya atau meyakini bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya dengan sempurna. Alam semesta dan semua isinya pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Lalu siapa yang menciptakan? Allah lah yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya dengan sempurna. Seperti halnya ketika kita melihat kursi, meja, apa itu ada dengan sendirinya? Pasti ada yang membuatnya, yaitu manusia. Sama halnya dengan gunung, langit, laut,
pasti ada yang menciptakan. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bumi yang kita huni sekarang ini merupakan bukti adanya Allah. Nah, kemudian cara yang kedua untuk mengenal Allah yaitu melalui Al-Quran. Mengenal Allah melalui Al-Quran yaitu mengenal Allah melalui firman-firman Allah yang sudah tercantum di dalam Al-Quran serta meyakininya. Seperti halnya dalam surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan berhak untuk disembah selain Allah, karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Maka dari itu sembahlah Dia. Allah lah yang memelihara segala sesuatu. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Nah, mengenal Allah melalui Asmaul Husna berarti mengenal Allah melalui nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah itu ada banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama, yaitu melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, untuk kesempatan kali ini Asmaul Husna yang akan kita bahas ada 4. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu Al-Bashir. Apa artinya Al-Basir? Al-Basir artinya yang maha melihat. Penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan manusia. Penglihatan Allah itu tidak terbatas oleh jarak atau ukuran, sedangkan penglihatan manusia pasti ada batasnya. Ya. Jadi dimanapun dan sebesar apapun suatu benda, Allah mampu melihatnya. Walaupun kalian bersembunyi dimanapun, di tempat yang mungkin manusia tidak mengetahuinya, Allah mampu untuk melihatnya. Karena Allah memiliki sifat Al-Bashir, yaitu Allah maha melihat. Kemudian yang kedua yaitu ada Al-Adl. Artinya adalah yang maha adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatan. Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Jadi Allah itu maha adil. Ya. Allah tidak melihat keturunan seseorang, tidak melihat kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, ataupun jabatannya. Allah akan memuliakan seseorang yaitu berdasarkan ketakwaannya. Kemudian nama Allah yang lain yang ketiga adalah Al-Azim. Apa Al-Azim? Al-Azim artinya maha agung. Hanya Allah yang maha agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, sedangkan Allah tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Allah bisa melakukannya sendiri. Ya.
Beda dengan manusia. Manusia pasti membutuhkan pertolongan Allah, juga membutuhkan pertolongan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Ghafur. Artinya adalah Maha mengampuni. Ampunan Allah akan diberikan kepada hambanya yang bertaubat. Betapapun besar dan banyak dosa yang kita lakukan, Allah pasti akan mengampuninya. Namun Allah tidak akan mengampuni dosa hambanya ketika nyawanya sudah di kerongkongan dalam keadaan sakratul maut, dan ketika matahari terbit dari sebelah barat, yaitu ketika hendak terjadi kiamat. Jadi segeralah untuk memohon ampun dan bertaubat dari perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, dan selalu memberi maaf kepada orang yang memintanya. Karena ketika sudah nyawa kita di kerongkongan atau dalam keadaan sakratul maut, Allah sudah tidak akan menerima taubat kita. Atau bahkan ketika hari kiamat, matahari terbit dari sebelah barat, pintu taubat sudah ditutup. Maka segeralah kalian bertaubat kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, itu tadi penjelasan tentang beriman kepada Allah. Nah, untuk kesempatan selanjutnya kita lanjutkan dengan beriman kepada Rasul Allah, bagian yang kedua besok ya. Nah, untuk tugas kali ini yaitu kalian mengerjakan tugas di buku Al-Islam halaman 28 nomor 1 dan sampai nomor 4 saja. Tulis jawabannya saja di buku tulis Al-Islam. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.